Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1218, menahan emosi mengunci bibir. Jangan lakukan ini saat orang lain melihatnya, seolah-olah aku keluar untuk berselingkuh denganmu. Wajah Thomaskin memerah, tetapi Jessie Chen memegangi lengannya dengan kuat, tidak melepaskannya, seolah dia takut dia akan melarikan diri. Aku tidak akan merasa tenang jika tidak menggenggammu dengan erat, bahkan jika kakakku tenang, aku tidak tenang. Jessie Chen tersenyum, menunjukkan sepasang gigi kelinci seperti bulan sabit, yang sangat lucu. Tuan, jam tangan kamu, ini dia. Ini kartu nama aku. Jika kamu membutuhkannya, kamu dapat menelepon aku kapan saja. Aku akan memberitahu kamu segera setelah jam tangan lain tiba. Kegembiraan di hati Elmina selalu sulit untuk ditenangkan, dan tagihan serta jam tangan yang diserahkan kepada Thomaskin bergetar. Baik. Thomaskin mengangguk dan meninggalkan toko waralaba Vacheron Konstantin bersama Jessie Chen. Namun, tepat setelah Thomaskin pergi, Alvina mengirim pesan kepada manajer toko. Setelah beberapa saat, manajer toko dari toko waralaba Vacheron Konstantin datang. Seorang wanita berusia 30-an dengan riasan tebal dan senyuman di mulutnya. Lumayan, Elmina, kurang dari sebulan setelah bergabung dengan perusahaan, dia menjual 2 jam tangan, dan ternyata itu adalah Vacheron Konstantin Centennial Tourbillon, yang sungguh menakjubkan. Manajer toko berkata sambil tersenyum. Terima kasih pujian dari manajer toko, aku akan terus bekerja keras dan aku tidak akan pernah mengecewakan kamu. Elmina mengangguk dan tersenyum. Ya, teruslah bekerja keras. Bawa potongan tiketnya, kata manajer toko. Ada apa, manajer? Apakah ada masalah dengan jam tangan yang aku? Elmina berkata dengan heran. Kamu bekerja kurang dari sebulan. Pendatang baru tidak punya komisi, jadi aku hanya bisa memberikan komisi kepada Alvina. Aku akan memberimu hadiah tambahan 500 yuan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Manajer, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Mengapa pendatang baru tidak mendapatkan komisi? Wajah cantik Elmina berubah tiba-tiba, dan jantungnya copot. Komisi 200.000 yuan, bagaimana bisa dikatakan itu hilang? Ini peraturan perusahaan, apakah kamu masih ingin melanggar peraturan perusahaan? Kamu pikir kamu siapa? Kamu baru bekerja kurang dari sebulan, dan perusahaan tidak membutuhkan uang untuk melatihmu. Jika bekerja setelah 1 bulan dan tidak bekerja lagi, bukankah perusahaan rugi banyak? Pendatang baru tidak mendapatkan komisi di bulan pertama. Aku akan memberi kamu hadiah 500 yuan. Itu adalah dorongan terbesar bagi kamu, tahu? Jangan tidak tahu puas, memang perusahaan gaji kamu gratis. Menangis, 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 mengapa menangis? Tahan, tidak berguna. Manajer toko itu memarahi. Tidak apa-apa, Elmina, jangan khawatir tentang itu. Elmi, semua adalah peraturan perusahaan, dan kita juga tidak berdaya. Aku mendapat penjualan jutaan di bulan pertama juga, bukannya hanya mendapatkan gaji pokok juga. Bulan kedua akan baik-baik saja. Ketika komisi turun, aku akan traktir kamu untuk makan sup pedas. Alvina berkata dengan senyum di wajahnya, berseri-seri dengan sukacita. Dia sudah setuju dengan manajer toko. Komisi 200.000 yuan bagi berdua, 100.000 yuan per orang. Elmina hampir memuntahkan darah, kamu menyambar komisi aku 200.000 yuan. Dan kamu mentraktir aku ke sup pedas. Elmina sangat sedih dan menangis, dia tidak terima. Mengapa semua komisi aku diberikan kepada Alvina? Tapi apa yang bisa dia lakukan sebagai seorang gadis dari pedesaan? Tidak ada uang. Tidak ada koneksi, karena terlihat cukup cantik baru diterima menjadi sales di konter mewah. Jika dia berhenti bekerja, bagaimana dia bisa memberitahu keluarganya?
Dia sangat menghargai pekerjaan ini, jadi dia hanya bisa menelan. Hari itu adalah hari yang sibuk. Di malam hari, Ardelina Chen akan makan malam dengan Thomas Kin, tetapi tiba-tiba pasien akut lain datang, jadi dia hanya bisa menelepon Thomas Kin. Maaf Thomas Kin, aku punya situasi sementara di sini, mungkin nanti. Ardelina Chen berkata sambil tersenyum masam, awalnya berencana untuk makan malam dengan Thomas Kin, tetapi tertunda. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Malaikat berbaju putih akan melayani orang-orang. Kamu bisa langsung pergi ke Shangri-La. Thomas Kin tersenyum, menutup telepon, dan pergi ke Shangri-La sendirian. Begitu memasuki lobi, Thomas Kin melihat beberapa orang yang akrab. Mereka semua adalah teman sekelas saat itu. Orang di depan adalah Elverda Hou. Sudah lama tidak bertemu Elverda, kamu masih sangat cantik, wah kakak. Benar, kamu lihat betapa cantiknya pakaian Elverda hari ini, dan orangnya jauh lebih cantik. Di antara teman sekelas kita, Elverda adalah yang paling anggun. Tubuhnya, wajahnya, jika kamu mengatakan kamu tidak menjalani operasi plastik, tidak ada orang lain yang percaya. Itu sempurna. Apa yang kamu tahu? Sulit untuk menyerah karena keindahan alam. Jika di zaman kuno, bukankah akan menjadi selir Hou? Hehehe. Elverda, jam tanganmu benar-benar cantik, Vacheron Konstantin, kan? Cek, jam tangan ini sangat mahal, kupikir bosku memakai satu, dan harganya ratusan ribu yuan. Kalau begitu kamu lihat, Elverda tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa sekarang. Dia menikah dengan kura-kura emas dan memiliki karir yang sukses. Kehidupan seperti itu sudah mencapai puncaknya. 5 atau 6 teman sekelasnya dengan nada aneh terus-menerus memuji Elverda Hou. Wajah Elverda Hou penuh dengan senyuman, dan sikap bangganya seolah-olah dia telah memenangkan hadiah besar. Tidak mahal, 4-500 ribu yuan. Diberikan pacar aku. Elverda Hou menyentuh arloji di pergelangan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Di antara kelompok orang ini, karir dia paling bagus, menjadi dokter kepala rumah sakit di kota X. Ini bukan hal yang mudah dilakukan semua orang, dan usianya kurang dari 30 tahun. Kualifikasi seperti itu pasti akan memiliki kualifikasi calon direktur di masa depan, dan bahkan dapat berkembang menjadi karir resmi. Elverda Hou bahkan lebih bahagia ketika memikirkan hal ini. Kalian penggemar vulgar pasti tidak ada bandingannya denganku. Terlahir dengan cantik dan punya pacar kaya, inilah yang paling dikagumi kami para wanita. Elverda, kamu tidak bisa melupakan kami para saudara perempuanmu di masa depan, El. Ya, kami akan mengandalkanmu di masa depan. Pasti mahal makan di sini di Shangri-La. Ini hotel jaringan nasional. Kudengar harga makan setidaknya puluhan ribu yuan. Ini pertama kalinya aku datang. Bersikap pada Elverda Hou bagaikan menyanjung bintang dan memegang bulan, hatinya berbunga-bunga. Hari ini, dia mengundang beberapa teman lama dan kolega di rumah sakit ke pesta ulang tahunnya, mengadakan pesta yang meriah, hanya demi gengsi. Tidak apa-apa, aku akan mentraktirmu malam ini. Kamu bisa makan dan minum apapun yang kamu mau. Elverda Hou berkata dengan bangga. Shangri-La adalah hotel bintang 5. Siapa yang akan datang untuk makan di sini? Mereka yang bisa datang ke sini untuk makan pasti kaya atau mulia. Elverda Hou ingin menunjukkan kemampuannya di depan teman-teman sekelasnya. Bukankah itu Thomas Kin? Elverda, mengapa kamu mengundangnya? Apakah kamu tidak takut pacarmu akan marah? Hei, seorang teman sekelas wanita berkata sambil bercanda. Wajah Elverda Hou berubah muram untuk beberapa saat. Untung saja Stephen belum juga datang. Jika dia melihat pria ini lagi, dia pasti akan marah. Elverda Hou berjalan dengan kepala tinggi dan menunjuk ke Thomas Kin. Keluar dari sini, kamu tidak diterima di sini. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.